Surabaya sesuai dengan aturannya kita akan memberitahukan kepada warga siapa yang berhak untuk menerima. Jadi kita untuk menentukan keluarga miskin tadi ditentukan oleh RT, RW dan Lurah sekaligus dengan perwakilan warga di masing-masing RT itu. Siapa sebenarnya yang berhak menerima sesuai dengan BPS yang pada waktu itu menentukan 14 kriteria, juga sesuai dengan aturan-aturannya. Siapa yang berhak menerima? Saya tidak ingin bahwa pemerintah menentukan sendiri, tapi ditentukan oleh warga sekitar di dalam satu RT. Disitulah nanti kita akan memberikan stiker yang kita tempel pada rumah warga yang berhak menerima. Ada polemik dalam hal ini. Ketika menyampaikan kok stikernya ngomong keluarga miskin, karena dalam peraturan pemerintah dan peraturan gubernur itu bahasanya keluarga miskin, sehingga kami tempel rumah itu dengan stiker keluarga miskin. Tapi saya sampaikan kepada pemilik rumah, ketika stiker keluarga miskin ditempelkan, maka bukan untuk merendahkan dan menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga miskin, tapi stiker ini ditempelkan sebagai menunjukkan betapa pemerintah tidak tahu. Harusnya pemerintah malu ketika ada warganya yang seperti ini. Karena sesuai dengan pasal 34 di Undang-Undang Dasar, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawabnya negara. Negara hari ini adalah pemerintah Kota Surabaya dan DPRD. Berarti kalau sampai ada rumah ditempelkan, bukan kami merendahkan mereka sebagai warga miskin, tapi betapa terpejamnya mata saya sebagai wali kota dan DPRD, sehingga kami turun bersama menempelkan stiker itu. Dan kami ngomong, kalau sudah ditempelkan, maka tugas kami, pemerintah kota dan DPRD ini, bisa mengentaskan kehidupan mereka dari kemiskinan dalam waktu 1 tahun ke depan. Sehingga ini menjadi koreksi kami. Bukan berarti ada yang mau ngomong, oh DPRD itu merendahkan kami, merendahkan orang yang dimiskinkan, menunjukkan tidak. Sebenarnya ketika stempel itu ditempelkan, sedikit ditempelkan, maka itu melihat betapa masyarakatnya itu terbuka dengan pemerintahnya. Bagaimana sekarang seperti yang disampaikan Pak Presiden, bagaimana kita mengurangi kemiskinan? Seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa setiap reformasi birokrasi, setiap APBD itu harus mengentaskan kemiskinan. Percuma kita besok APBD legal bisa mengentas kemiskinan. Karena itulah kita tempel. Sampai tahun gak bisa bergerak dari kemiskinan, berarti sing koplak, wali kota nih, sing salah berarti aku. Juga pantas dari wali kota, berarti kalau bercepat tahun tidak ada perubahan. Makanya kami dengan DPRD membuat program kerja yang dimana 3 triliun anggaran di tahun 2023 digunakan untuk UMKM. Siapa UMKM itu adalah mereka yang adalah keluarga miskin. Kita angkat agar tidak menjadi miskin dalam 1 tahun ke depan. Sehingga wong Surabaya nggak ada Topik Soeharto, saja lu Mbak Soeharto, tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan sehingga dia itulah yang namanya usaha. Karena Gusti Allah Tuhan yang Maha Esa tidak pernah merubah nasib kaumnya kalau kaumnya sudah tidak pernah mau. Mas Ali, artinya secara spesifik pemberian stiker ini sebagai penanda atau seperti apa secara spesifik? Spesifiknya stiker ini sebagai penanda bahwa di Surabaya ada beban pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan. Karena Pak Presiden selalu mengatakan bahwa tujuan negara ini berdiri, 1. Mengurangi kemiskinan, 2. Mengurangi pengangguran, 3. Mengurangi angka kematian bayi, 4. Mengurangi angka kematian ibu dalam melahirkan, yang kelima indeks rasio Gininya harus dikurangkan, yang kedua ekonomi kerakyatan yang untuk itu bergeraknya, yang terakhir adalah menciptakan kesejahteraan umum. Itu yang disampaikan Pak Presiden. Berarti Pak Jokowi harus kita jalankan di Surabaya, tidak hanya teorinya saja, tapi ini sebagai penanda, pemerintah ini ono stiker sini tempel, kamu punya tanggung jawab yang besar untuk melepas stiker itu. Bukan mereka yang harus melepaskan, tapi tanggung jawabnya pemerintah. Diingatkan pemerintah bahwa ada stiker itu yang bisa gerak dan bisa melepas adalah pemerintahnya, pemerintah kota dan DPRD. Sehingga kami akan selalu teringat bagaimana mengelola APBD ini digunakan sebetulnya untuk kepentingan rakyat. Tadi dikasih bantuan. Jadi di situ diberikan bantuan untuk ibunya agar dia bisa buka melacak kehidupannya sehari-hari warungnya. Nanti ketika itu habis maka kita berikan modal, kan kita bantu sekali modal. Untungnya itu sudah gawe pulaan mana. Sambil kita pantau, nanti Bulura juga mantau, dinas sosial juga mantau. Kalau ternyata untungnya itu masih belum bisa memutar, kita berikan lagi, kita isi lagi sampai nanti dia mampu punya tabungan, dia akhir pulaan sendiri. Yang kedua, kalau dia itu punya suami, kalau ada suaminya, ada kepala keluarga, ada anak-anaknya,
yang ternyata sudah lulus belum bekerja, ayo melok wirausaha pemerintah kota. Sehingga harapan saya dia punya penghasilan lebih dari 5 juta sampai 7 juta, sehingga dia tahun depan bisa lepas dari kemiskinan. Itulah keberhasilan pemerintah kota dan DPRD dilihat dari 7 yang tadi disampaikan Pak Presiden. Tembangan bangun, cok itu gampang. Tapi sumber daya manusia yang harus kita ingat, bukan bangunan monumental yang kita bangun, tapi sumber daya manusianya tertinggal. Ini yang selalu kita dengan DPRD saya matur nuwun, karena hari ini saya punya DPRD yang sangat luar biasa, yang sangat kuat. Semoga partner ini bisa berjalan terus, karena kita sama-sama berjuang untuk kepentingan. Ya, targetnya 1 tahun Pak ya? Oh, 1 tahun. Suwe-suwe ya komplek wali kota ya berarti. Wali kota komplek jenenge. Tapi sekarang bergerak bersama dengan RW-nya. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan guyub rukun. Pak RW tadi tanyain, Pak RW, lesa RW ini, ono sing sugih, ono sing gak sugih. Ayo ditoto. Sing gak mampu dikumpulno, dibuka toko kelontong, wong sak RW iki tukune nang kono. Tukune nang gone tuku kelontong sing isine wong gak duwe nang RW itu. Nggih Pak RW. Saged Pak RW. Wong awak dhewe mati jare Pak RW sing dipakno krondoe tangga. Wayahe kobongan njaluk tulung tangga. Wayahe tuku rokok nang sebrang. Lali karo tanggane. Wayahe tuku beras nang sebrang lali ambek tanggane. Padahal awake diajarkan ideologi Pancasila seperti yang disampaikan Pak Presiden Pak Jokowi tidak seperti itu. Makanya dilakoni. Ojo ngomong ae. Iya Pak sih. Ngomong tuh gak ngakon ngelakoni. Repot pemerintah. Tapi pemerintah kota tidak bisa jalan kalau tidak ada orang-orang yang seperti dari sebelah saya. Sampai sekarang jumlah keluarga miskin berapa Pak? Totalnya mana Mbak Ana ya? Totalnya keluarga miskin berapa juga Pak? Turun 219.000, turun drastis. Karena apa? Di dalam itu ada aturan 2. Indikatornya itu ada, sehingga ada keluarga miskin dan keluarga pramiskin. Makanya yang kita sentuh adalah jangan sampai yang rentan miskin atau pramiskin jadi miskin. Maka yang diberikan bantuan sekolah, terus kesehatan gratis, sekolah gratis, pekerjaan, ini dua-duanya kita sentuh. Tapi kalau keluarga miskin kita berikan tambahan PKH dan macam-macam. Karena apa? Dia tidak punya dana sama sekali untuk dia apa besok. Tapi kalau keluarga rentan miskin itu dia masih punya penghasilan yang buat makan besok. Tapi dia sudah punya kehidupan yang lebih layak. Tapi kalau bantuan semuanya itu. Tapi sing PKH bantuan pusat hanya keluarga. Jika di sini tugas kita menyelesaikan ini semua. Yo, kenapa saya libatkan RT dan perwakilan warga? Cek gak keliru sasaran. Nek sampai ono keliru nih, berarti aku mati ditakoki Gusti Allah sapa sing keliru? Ya Pak RW ini melok aku mlebu neraka. Pak RT ini mlebu neraka, KSane mlebu neraka. Gitu. Mosok kula piyambak. Bareng-bareng. Tapi lek ternyata sing nrimo bantuan iku bener, sing keluarga miskin bener-bener untuk bantuan, lek aku mati ditakoki Gusti Allah, kok pinter awakmu? Kula ngomong, kula niki mboten Gusti Allah sing pinter Pak RW ini, sing pinter Pak RT ini, sing pinter KSH ini. Dadi lek mlebu swarga mereka ya Allah kula nurut kabeh. Makane kula nurut Pak RW surga nurut neraka katut. Kaya garwo ya. Iya, sangat-sangat. 219.000 kan dapat bantuan usaha tadi atau Jadi bisa jadi usaha, bisa jadi wirausaha. Karena ada kita membuka lapangan pekerjaan seperti buat paving. Yang mengerjakan paving juga warga padat karya tadi loh. Sehingga nanti dari warga-warga itu kita kumpulkan mana yang tidak di padat karya, mana yang istrinya bekerja. Sehingga ketika digabung pendapatannya lebih. Mohon doanya lah. Nanti di tahun depan ini saya juga ingin membuat air minum yang namanya Surabaya Hebat. Yang nanti itu yang bekerja yang kayak pabrik itu sing kerja ya wong Surabaya sing nggak mampu yang dibawa keluarga miskin tadi pramiskin sehingga dia punya penghasilan. Nah, jadi moga-moga gitu. Minuman sehat. Pak, artinya nggak ada lagi yang terima bantuan di luar 219.000 yang ada stiker-stikernya? Loh, itu bantuan yang nerima PKH, terus BPNT. Tapi kalau bantuan yang dari pemerintah kota seperti sekolah gratis, beasiswa, itu termasuk BPJS, termasuk yang pramiskin tadi. Jadi orang itu kan selama ini ngomong, sing pramiskin, kamu gak itu bantuan, bukan. Yang pramiskin ini bagaimana kita tingkatkan dia tidak menjadi miskin, tapi kehidupan mereka di atas keluarga miskin, sehingga yang namanya beasiswa, BPJS, terus habis itu sekolah gratis, sembarang itu. Sambil dia sampai keluar dari keluarga pramiskin, sampai termasuk padat karya mereka juga dapat. Tapi kalau yang keluarga miskin itu di bawah nemen, kalau bantuan mereka, kalau duit dia akan
hancur hidupnya. Makanya dibedakan itu. Selama ini kan ember parfum berbuat ruwet, masya Allah. Ini kan rumahnya tidak layak semua Pak, apakah nanti dipindah rusun atau mungkin? Enggak, jadi itu kebetulan rumahnya mereka sendiri. Ketika itu rumah mereka sendiri, maka kita akan adakan rutilan. Sehingga apa? Mereka tetap dekat dengan warganya untuk punya semangat untuk berubah hidupnya. Tapi kalau dia bukan rumahnya sendiri, memang baru kita pindah ke rutilan, ke rusun. Karena rusun itu 7.000 sing antrian. Makanya apa balik-balik wong WA aku Pak, saya minta rusun di sapa? 7.000 sing antri, makanya lek di omah dibangun omahe di Rutilahu, kerja karo pemerintah kota ono penghasilan sudah gawe kontrak. Ojo kabeh ngomongno rusun. Pemerintah kota karo DPRD itu tidak menyewakan rumah. Ya Pak, ini kan pendaftaran rusun juga udah ditutup Pak. Mungkin solusi tepat seperti apa? Jadi pendaftaran rusun itu kita tutup karena sudah antrinya sampai lebih dari 12.000 hari ini. Nah berarti apa? Berarti sekarang yang orang yang tidak punya pekerjaan, ayo ditingkatkan umumnya jadi 7 juta. Dengan apa? Wirausaha dengan pemerintah kota bareng-bareng. Kalau dia punya penghasilan, maka dia bisa ngontrak rumah yang lebih layak. Jangan mengharapkan rusun. Begitu bareng-bareng bangun Surabaya ambil guyub rukun. Nek njaluk tok ini tok kapan urip berubah. Ya, wis ayo ngombe, jok takut terus.